dari datang ke arah Clock Tower menuju ke arah Riverside dan sudah ada beberapa area yang akan diisi oleh LGDS, Team Ace dan juga HQ. Oke, so ini dia match pertama kita dari Free Fire World Series 2021 Singapore. Let's the match begin. Untuk team fight yang pertama ya, kemungkinan bakalan terjadi untuk di area Clock Tower ya sepertinya ya. Clock Tower masih ada satu tim, Mars Electric ada dua tim kali ini. Tapi kita akan melihat permainan dari First Rider Bravo akan kembali lagi ke Bima Sakti Strip dan bertemu dengan teman-teman Malaysia dari Geek Fam. Dark Call berhasil mendapatkan exact dengan satu parafala langsung di satu poin Indonesia berhasil dikantongi di arah Bima Sakti Strip. Oke, di Bima Sakti kali ini kita bakalan masih sama-sama lihat karena ada dari Geek Fam juga yang masih ada di arah seberangnya ya. Masih ditahan kali ini, tapi kali ini Joker juga udah langsung bakalan coba untuk turun sepertinya. Udah mulai ngintip-ngintip, ada Souza juga yang harusnya udah paham banget nih. Beberapa player dari Geek Fam yang berada di Bima Sakti bawah ataupun itu yang ada di rumah L atas. Yes, biasanya dari drop pointnya Geek Fam itu berada di arah Clock Tower. Baru mereka akan bergerak ke arah rumah Double L di arah Bima Sakti Strip. Tapi balik lagi, ternyata dari arah minimap itu udah ada Phoenix Force yang akan mengisi di arah tersebut. Dan ternyata Geek Fam juga udah nge-scouting ataupun sudah mencari tahu tempat turun Phoenix Force. Memang sebenarnya Phoenix Force ini juga salah satu tim yang disegani oleh tim-tim lain juga gitu ya kan. Ya. Dan masih baru kehilangan satu player aja dari map ini. It means baru ada team fight yang terjadi itu cuma di arah Bima Sakti. Tapi Darko agak sedikit berbahaya. Mana kali ini udah langsung nyampe di Sutet menggunakan vehicle. Dia sebenarnya nggak sadar nih, Ivon. Iya, dua. Ini Kapten Darko harus berhati-hati. Harus periksa dulu di kiri karena di depannya udah ada surprise di sana. Time Turner diaktifkan, keluar bakal langsung dipasang. Masih bisa selamat untuk langsung disengage. Walaupun sudah ada vehicle juga yang akan digunakan. Bakal langsung coba lari lagi regroup, tapi ternyata di sini Apis dengan MP5-nya bakal ngurus ke arah vehicle, nggak meledak sampai situ aja karena di sini Joker dan kawan-kawan sudah langsung maju, di mana Hazik udah sekarat, di mana Soyu pun juga langsung terpantau, terkeker, langsung dikedak dan dua orang sekaligus bakal coba ditutup di sini dari seorang Apis dari atas bakal langsung coba di ending, tapi ternyata masih bisa untuk melakukan satu reviving. Ombak bakal langsung cover dan Geek Fam tereliminasi di peringkat ke-12, 4 poin penuh untuk First Rider Indonesia nih bosku. Don't play bosku. Yes, don't play bosku. Hashtag FF Indo bersatu untuk match pertama dan untuk early game ya kali ini. Disuguhkan langsung early fight dari tim Indonesia yang langsung bisa kita lihat untuk First Rider Bravo dan tadi melawan dari tim Malaysia Geek Fam yang terjadi di Bima Sakti dan bisa sama-sama kita lihat juga ya. Walaupun tadi ada satu player yang langsung coba untuk sedikit matahin jalur untuk ke arah atas dari Bima Saktinya itu sendiri, tapi regroupnya itu cepet banget. Langsung ambil keputusan, oke ternyata teman-teman gue masih ada di bawah dan oke kita selesain yang di bawah dulu aja. Ternyata di atas ada orang. Langsung terjadi cepet banget, dia langsung regroup lagi sama teman-temannya di bawah. Finishing untuk di bawah itu cepet banget juga. Walaupun sebenarnya dari atas tadi ada backup cover kan untuk anak-anak Geek Fam kan. Tapi langsung diselesain cepet banget juga. Sampai akhirnya ternyata First Rider Bravo tanpa harus kehilangan orang satu pun berhasil untuk memenangkan team fight untuk early game di map pertama kita untuk kali ini. Yes, hampir aja terconfirm kill oleh teman-teman Geek Fam. Walaupun sebenarnya Geek Fam sendiri udah emang copan camping juga. Tadi bagus juga dari Ombak dan juga Joker. Secara cover mereka udah benar-benar komit banget. Mereka akan coba buat langsung all in dan bener aja untuk dari serang Ombak memang kemarin lagi gemilang banget permainannya dengan jarak dekat yang memang kuat banget dari serang Ombak sampai akhirnya memang dia selalu ngedapetin dua pemain sekaligus untuk misalkan dari tim First Rider Bravo untuk ngincer tim lawan yang ada di depannya. Oke, dan kita bisa sama-sama lihat juga untuk dari minimapnya kali ini udah agak lumayan ngezoom ya. Yang mana ternyata anak-anak EVOS Esport, salah satu tim Indonesia yang lain masih nyaman untuk bermain ada di wilayah atas di observatory pastinya. Walaupun kali ini kalau misalnya kita lihat untuk minimapnya observatory itu tadi ada dua tim ya. Kalau misalnya dia mau ngambil rotasi lamanya ya untuk anak-anak EVOS. Karena tadi ada di arah Bullseye masih ada tim. Terus udah gitu di CPR juga masih ada tim, but it's totally okay karena sometime Sam 13 itu punya rotasi yang luar biasa banyak banget. Bisa ke Katulistiwa, bisa juga coba langsung untuk naik ini ya, launchpad ke arah hangar itu bisa banget. Kita masih belum tahu untuk rotasi kedua dari anak-anak EVOS Esport, tapi kali ini harusnya First Rider agak sedikit tipis-tipisan nih sama anak-anak BTS nih. Burst the Sky. Burst the Sky dari teman-teman ini ya, Vietnam ya. Yes. Vietnam di sini memang punya dua tim yang cukup berbahaya juga untuk tim Indonesia. Jadi harus berhati-hati juga untuk mengambil setiap langkah
yang akan coba diambil, entah itu dari rotasi kedua dan juga rotasi ketiga. Karena kalau kita melihat dari tim-tim yang bermain di Free Fire World Series, tentu mereka mengincar zona-zona ketiga dan zona-zona keempat. Ya. Mereka di zona pertama, zona kedua, mereka nggak akan pernah takut untuk tidak mendapatkan kill di early, karena mereka percaya di match atau di zona terakhir itu mereka akan sayur kill dengan beberapa knockdown dari orang-orang yang memang udah bisa dikonfirm secara aktif ya, maksudnya karena bisa ada juga terjadi steal kill yang bisa didapatkan. Ditambahnya lagi juga dengan, ini selalu ya, gue jadi satu hal yang gue bicarakan, ditambahnya dengan satu sistem poin yang dimiliki oleh Garena Free Fire sekarang, yang mana ini ngebuat satu hal yang balance, tapi kali ini udah ada First Raider yang sepertinya satu player langsung di-knock dan effort, silakan. Bahaya banget, satu pemain dari First Raider, I Am Soza, terculik oleh teman-teman Phoenix Force. Ini satu tempat yang juga digunakan ketika mereka bermain di Liga Thailand dan dilakukan benar-benar persis formasi dan juga posisi yang diambil oleh teman-teman Phoenix Force. Tapi kita akan berpindah ke arah map atas Bermuda, di mana sudah ada satu orang di sana, Sam 13, kapten kita di ending sama Cawan 7. Aduh, what happened? Kapten kita, kapten Indonesia, udah keculik satu pemain dari lot, di mana udah bakal langsung coba dirasanya ke arah atap. Hati-hati, tim Indonesia ini dari Street dan juga Abu beserta Mr. 05 akan mengejar teman-teman lot, dan udah tuker satu pemain. Tapi udah di-tapping saja oleh Mr. 05, berhasil mendapatkan satu knockdown dan bakal langsung coba di ending saja, karena kita lihat di sini dari lot benar-benar nge-split dua posisi yang memang berbeda dan cukup jauh banget, dan lot akan bertemu dengan teman-teman Silence, di mana sudah ada satu time turn diaktifkan, pecah kepala. Nice banget, di mana sudah ada Fadli juga yang langsung cuma ngegerus. Satu player lagi krononya langsung terbang, bisa melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, dan akhirnya berhasil lolos ke arah Katulistiwa. Wow, ternyata masih selamat ya satu player lagi. Dari tim lo sendiri tadi berarti mereka kayak nge-split 2-2. Yang mana worst-nya adalah mereka yang dua itu harus ketemu tim Silence, yang duanya lagi harus ketemu dari tim EVOS Esports. Dan tadi kita juga masih belum begitu lihat sepertinya. Itu tadi Silence-nya itu bisa datang dari mana? Karena dari anak-anak EVOS Esports itu sendiri itu mereka memang dari observatory coba untuk turun ke arah graveyard. Sampai akhirnya tadi dari Sam 13 udah langsung berhasil dipulangin aja ke lobby, karena itu kita notif ke knockdown-nya tuh langsung cepet banget berganti dengan notif ending ya. Langsung di end banget itu. Ya, jadi kita nggak mendapatkan info yang secara pasti ya, mereka bergerak dari mana aja gitu kan. Dan tadi memang sebenarnya dari tim Loud sendiri mereka sebenarnya udah coba buat ambil di area graveyard, tapi ternyata terpisah posisinya, dan akhirnya justru malah tidak menguntungkan untuk tim Lot sendiri, karena masih ada juga satu pemain yang masih tersisa juga sebenarnya dari Lot. Dan kalau kita ngomongin EVOS Esports, tadi kita bisa lihat gimana rapihnya permainan EVOS Esports. Walaupun Sam 13 ya udah langsung dipulangkan ke lobby, 3 player sisanya tadi ya dari Street, Abu dan juga dari Mr. 05. Mereka mencari satu player, itu semua move-nya bertiga tuh rapi banget. Dari masih dalam di atas di lantai 3, mereka keluar jendela itu barengan. Mereka sampai di genteng itu barengan, sampai yang satu turun itu buat ngejar satu player, itu yang satu langsung turun, walaupun kali ini kita bakal ada team fight lagi antara VIP dan juga Ace. So effort silahkan. Sudah ada granat juga yang masak langsung ke arah atas, langsung coba di double global di sana. Nera knockdown juga karena adanya ledakan granat di sana. Grenade. Mena di sini sudah mengkontrol. Di sana Shadow. ada Shadow juga yang akan langsung coba buat nge-flanking ke arah bawah. Harus berhati-hati juga di sini Carlos. Langsung waspada, langsung coba pasang lagi, langsung beranjak. Ada yang pakai Seven, tapi ternyata Ninja terkena. Langsung diaktifkan. Jok juga harus terkena down di sana. Dua pemain dari Mena langsung coba dikonfront. Udah langsung coba ditembakin lagi. Tarik dengan Tom Shot-nya. Berhasil kena down. Oh my god, Shadow dengan satu move-nya hanya sia-sia pergerakannya, dan ternyata di sini dari Shadow bakal langsung 1 versus 3. Bakal langsung coba di jumpsuit dengan double karena, tapi ternyata di sini nggak cukup kuat. Coba digocek-gocek, ternyata di sini sudah langsung dilulantakan oleh teman-teman S, dan Carlos pun harus direlakan ke arah lobby. 1 tukar 4 ya untuk anak-anak Ace, yang mana tadi VIP ketemu sama VIP. Shadow sebenarnya udah nice move banget, dia coba untuk ke arah bawah, tapi tadi ketahuan karena dia juga sempat ngebuka glue wall, dan mungkin menurut gue agak sedikit kejauhan untuk arah bawahnya ya. Padahal itu sebenarnya bukitnya agak sedikit tricky banget untuk di belakang Mars Electric, bisa banget juga sebenarnya untuk dimanfaatin, tapi agak sedikit jauh. Sampai kira 3 temennya di atas itu udah langsung terkena surprise tadi sama anak-anak dari tim Ace, dan langsung dipulangkan gitu aja. Shadow udah naik ke atas, itu udah 3 player tuh bisa terbilang HP-nya udah lumayan utuh. Tapi ini dia
10 tim dengan 34 player yang live sama dengan circle kedua kita. Dan First Rider sendiri masih menghuni untuk di wilayah Factory untuk kali ini. Yang mana kalau misalnya kita lihat ada anak-anak Phoenix Fire ya yang baru aja untuk join ke arah Factory, ngebagi dengan 2 player di dalam tower dan 2-nya lagi udah di arah depan. Walaupun sebenarnya bahaya banget loh kalau ngambil di depan situ itu kena banget kalau buat kalau kompetitif Indonesia kan ada yang di arah Bukit Pik kan. Bener, di arah patahan kan. Jadi itu kayak kebuka banget gitu kalau di arah situ. Tapi mungkin ini nggak ada yang main patahan mungkin. Bisa jadi ya. Kalau kemarin gimana play-in? Kalau di play-in mereka memang banyak banget yang main di patahan ya. Ada attack around juga yang bermain di patahan dan banyak banget tim-tim yang berani banget untuk di arah open field. Tapi balik lagi di sini mereka benar-benar udah aware banget. Mereka akan coba buat fokus ngamanin objektif demi objektif karena secara kalau di babak grand final tentu ini adalah tim-tim terbaik mendapatkan peringkat pertama di liga-liganya mereka masing-masing. Jadi udah sangat-sangat tidak perlu lagi kalian ragukan skill mereka dan nggak bisa kita anggap remeh juga karena secara posisi, secara setup, secara keputusan tentu mereka udah matangkan dan sudah terdengar juga dari tembakan yang akan coba dilepaskan tapi masih belum bisa mengenai siapapun. Dan kalau kita lihat dari secara posisi First Rider Bravo sebenarnya ingin mencoba buat ambil di arah Alpha Factory tapi ternyata di sini sudah ada teman-teman Burst the Sky juga yang udah langsung menghuni duluan dan ternyata telat banget jalannya. Ada 4 tim yang udah ada di arah Factory. Tadi ada anak-anak Silence juga, Phoenix Fire, ada dari First Rider dan juga Burst the Sky. Dan bahkan kali ini Burst the Sky lagi team fight walaupun sepertinya Mr. 05 berhasil mendapatkan 1 player di sana di arah depannya ya. Kali ini bakalan team fight antara EVOS Esport bertemu dengan HQ Esport. Yes, tentu ini bakalan coba buat dicari dulu informasi di mana memang Mr. 05 secara kita akui dari shotgunnya tentu udah nggak bisa kita pungkiri lagi karena mereka kalau gua ya dari tim Indonesia gue percaya banget kalau misalkan mereka bermain dengan meta ataupun gameplay agresif mereka dengan tim fight power dari jarak dekat itu kuat banget. Nah ini ya, lu lihat deh, granatnya ada 13 gitu. Waduh. Ini mewakili abangnya Sam 13 yang lagi pulangkan ke lobby. Tenang aja Pul, gue bawa granat 13 mewakili lu di sini. Walaupun lu mati tetap di hati gue. Tetap di hati gue. Granat gue 13 gitu kan. Emang. Kita abisin nih sisa 33 orang. Waduh. Oh, berarti dikurangi 3 berarti 30. Itu dia. Tapi kita akan melihat di area Factory sudah ada 1 orang yang terkena down di sana. Sin bakal langsung coba di revive dan masih tertutup dan ada 1 blind spot juga yang akan coba dimanfaatkan oleh teman-teman Phoenix Force. Tapi di sisi lain pun Fluxo sudah memberikan tembakan peringatan untuk tidak mendekat ke arah zona teritorial defense mereka di arah rumah garasi. Wah ini luar biasa banget sih pastinya. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal dari Factory-nya itu sendiri, ini bener-bener kayak ramai banget di arah Factory. Sedangkan kalau misalkan kita lihat harusnya ini ada 2 tim termasuk Fluxo akan berjalan coba untuk masuk ke arah circle berikutnya dan itu meliputi wilayah Factory. So harusnya kali ini kalau misalkan anak First Rider bisa dapetin 1 titik yang enak banget untuk party kill. Dia bisa dapetin 2 tim sekaligus termasuk tim LGDS yang berada di arah labirin. Walaupun sebenarnya Silence sih yang lebih enak buat nyambut LGDS ya. Betul, tapi sebenarnya kalau posisi First Rider sekarang ini sudah posisinya sedikit terancam karena balik lagi posisinya dia sudah diapit oleh 2 tim sekaligus. Tadi ada tim S dan juga ada tim Fluxo yang berada di arah masalah kita bener aja. Udah pecah di sana di mana Ombak bakal langsung mendapatkan 1 backupan treatment gun di mana dari seorang Japa menggunakan 1 time turner diaktifkan di mana juga dari Ombak dan juga Darko bakal langsung pasang gol ke depan menutup vision dari Fluxo. Resource juga udah banyak banget tapi Ombak dengan berani dengan siaga masih bisa mendapatkan 1 knockdown di mana Darko dari jauh sudah langsung mengcover dengan sangat baik tapi sini Darko masih coba untuk bertahan tapi tetangga bisa. Ada Joker yang masih melindungi teman-temannya. 1 lagi untuk tim Fluxo bisa diletakkan oleh Joker. Harus berhati-hati juga kawan-kawan First Rider Bravo kalau di belakangnya udah ada 1 pemain dari Fluxo yang akan mengancam yang akan juga membahayakan untuk First Rider Bravo. Maka langsung coba ditutupin aja dan ternyata di sini dari Mr. 05 berhasil mendapatkan HQ Funky M dan berhasil untuk confirm kill di arah rumah labirin. Luar biasa banget yang dilakuin anak-anak First Rider, terutama tadi Joker yang mana kita bisa lihat good timing banget dari Joker. Tadi anak-anak Fluxo-nya itu sebenarnya udah bisa kayak lega banget, tapi ternyata masih ada Joker dan langsung berhasil untuk di finishing. Tadi gue lihat padahal resource yang dimiliki First Rider itu ada 1 player yang memang 0 semuanya, tapi kali ini udah ada tembakan lagi antara Ace yang mana bakalan ketemu sama EX ya. Fluxo. Yes, Fluxo gokil di sini sudah bakal masuk ke arah pertahanan dari First Rider, tapi di sini First Rider cukup kuat karena masih ada 3 orang. Oh, EVOS-nya EVOS-nya bakal coba masuk langsung
ngapit karena teman-teman S. Oh, here you go. Ladder dari ombak berhasil terkena knockdown, tapi Fluxo langsung di peringkat ke-10. N79. Bakal langsung dipeloncarin. Mister 05. Ya ampun, masih tertutup oleh gluon dipasang. Tapi kita lihat sini dari dua perwakilan tim Indonesia bakal langsung ngapit dari teman-teman DS. Langsung coba dilemparin granat ke arah Grenade. depan. Udah coba dibanyakin lagi. Terus dihujani granat. Mister 05 dengan baik sekali, tapi hati-hati juga di belakangnya. Dari Masih ada HQ, satu player. Masih ada satu player yang akan membackstep teman-teman EVOS Divine. Wah, ini zona keempat, masih 9 tim, 27 player yang alive. Ini benar-benar padat banget untuk di arah factory-nya. Cuma ada dari tim Burst the Sky aja yang baru ngamanin untuk circle berikutnya. Dan ternyata Street berhasil nge-finishing satu player dari HQ Esport. EVOS Esport sejauh ini mengamankan 3 kill point. Dan ternyata baru keluar satu grenade-nya dari Mister 05. Karena masih ada 12. Masih ada 12. Ini dapatin lagi, tapi The Crash pun juga berhasil Phoenix mendapatkan satu orang dengan pelontar yang cukup ciamik. Dan ternyata juga dibalas oleh teman-teman Silence, di mana sudah ada Zarmaru juga yang akan bergerak ke arah dalam factory. Teman-teman First Rider Bravo juga udah berada di lantai 2 factory dan udah mengamankan posisi. Burst the Sky akan berhadapan dengan tim Silence, tapi di sini Joker udah membuka tembakan. Ombak berhati-hati, tapi ternyata udah terkena knockdown di sana. Darkol, ini adalah harapan untuk Indonesia. First Rider Bravo. Darkol dengan satu penggunaan double snipernya bakal langsung coba untuk mengikis satu demi satu glual yang ada kelihatan di dalam satu tempat factory. Tapi sini LGDS pun tereliminasi di peringkat ke-8, oh baby. Oke, dan ternyata circle-nya harus bergerak ke arah luar factory dan ngambil sisi kiri bagian atas. Tapi Darkol kali ini langsung berhasil untuk di-knockdown, walaupun First Rider udah mengamankan 8 kill point, tapi Joker menjadi salah satu harapan untuk tim First Rider Bravo untuk bisa masuk ke arah late game berikutnya. Zona kelima, ini sebenarnya udah late game, tapi yang padat banget. Tapi Mister 05 terkena knockdown di sana somehow ever. Ya, dari tim Phoenix Force cukup berbahaya banget karena sini sudah mendapatkan beberapa posisi dari Phoenix Force. Juga bakal langsung coba ditatakin aja dengan tim Talent, di mana sudah ada granat juga yang bakal cuma dimasakin, dan bener aja terkena knockdown. Terheadshot sudah oleh seorang Skyrix dengan MP5-nya. Bakal langsung coba mendekat. Bakal langsung padat banget di dalam factory, di mana Fatni bakal langsung masuk ke dalam factory. Silence. Ada Street juga yang terkena knockdown oleh The Cross. Aduh, Indonesia harus bertahan. Dan ternyata di sini circle-nya First Rider eliminate. Langsung tereliminasi First Rider di peringkat ke-8. The Crush di sini udah langsung masak granatnya, udah bakal coba dilemparin, dan ternyata EVOS Esport pun juga kayak tumbang di peringkat ke-6. Lot pun juga menyusul di peringkat ke-5. Ini udah pecah banget, gak bisa dihindarkan lagi. Udah 3 tim tersisa dengan 10 orang yang masih hidup. Coba dilemparin granat, sudah langsung melakukan satu setup di area zona select game ini. Sudah seorang Zarmaro yang melemparkan granatnya kembali ke arah Phoenix Force. Masih coba untuk membagi setup split push, di mana zona juga dengan 4 point kill, di mana dari double factor ada seorang Rambo bakal langsung ngegerus. Masih ada satu follow up glual yang coba dipasang, bakal langsung revive blue reset kembali. 3 tim tersisa, di mana S Latam di sini Tiki 40 sudah langsung nembakin dengan 9 kill di sana. Langsung dimajuin, percaya diri. Kuncinya critical damage, tereliminasi di peringkat kedua. Close combat dari Phoenix Force bakal langsung coba close combat, dihajar dan akhirnya Phoenix Force berhasil mengantongi 10 poin kill di match pertama. Tim Thailand dengan kuatnya berhasil keluar untuk mendapatkan buya. Wow, Phoenix Force dapetin 10 kill point dan juga buya.